kami ya kita harus bagaimana menjadi pionir. Ya, lalu kita beranikan diri mengajukan ke Scopus. Pada saat itu ya citasinya baru 3 di Scopus. Ya, artikel-artikel kita itu ya orang melihat mungkin biasa-biasa saja. Nama jurnalnya juga tetap bahasa Indonesia. Ya, nah, lalu ternyata betul ya dengan kerja-kerja yang terukur, target-target yang terukur, ya kerja-kerja nyata kita, ya dibarengi doa tentu saja. Ya alhamdulillah 2017 kita accepted di Scopus dan menjadi jurnal pertama di Indonesia bidang pendidikan yang terindeks Scopus. Itu luar biasa, gempar pada saat itu ya, secara nasional. Nah pada saat itulah saya mendapatkan undangan khusus untuk mendapatkan reward dan sebagainya. Ya, salah satu rewardnya adalah sebagai asesor akreditasi jurnal. Nah setelah di Scopus apakah kita berhenti? Tidak, justru makin dahsyat lagi kerjanya. Saya katakan Bapak Ibu dahsyat, ya. Udah nggak usah dipikirkan dapat apa, dapat berapa, ya. Dahsyat, harus dahsyat. Kita dahsyat bekerja, ya. Karena apa? Saya membayangkan berkali-kali kita kan kalau Jumatan, kalau ngaji dan sebagainya, ya. Salah satu ilmu yang bermanfaat, yang tidak terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat itu menjadi salah satu amalan yang tidak terputus. Saya berpikir bahwa temuan orang banyak sekali menjadi tidak bermakna ketika dalam bentuk tulisan dilaporkan dalam bentuk laporan. Tapi dengan artikel ada di jurnal kita, maka kita menjadi bagian dari perantara menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat itu. Saya yakin ini akan menjadi ladang amal yang luar biasa. Dan terbukti memang kita banyak membantu orang, ya. Cukup banyak orang yang bisa kita bantu sampai hari ini. Mungkin jumlahnya sudah puluhan, ya. Orang yang S3 sudah mau di DO bisa kita bantu, kita luluskan, ya kan? Orang yang sudah pensiun, belum profesor, sakit-sakitan, bisa profesor dan sakitnya itu sembuh, gitu kan? Dan banyak hal, ya. Lalu kemudian di dada kita ini juga merah putih berkibar. Biasanya artikel kita di-reject oleh jurnal luar negeri. Hari ini kita mereject artikel-artikel dari berbagai negara di dunia ini. Nah, kan di dada kita ada merah putih, gitu kan? Nah, jadi waktunya mereject artikel dari Amerika, dari Jerman, dari Arab Saudi, dari Singapura, dari Malaysia, gitu kan? Ini ada kebanggaan-kebanggaan yang luar biasa. Saya sebenarnya itu yang ada di kepala saya seperti itu, ya. Kalau ada teman mau saya ajak, saya ajak. Kalau ada teman yang saya ajak sambat, bahasa Jawa sambat itu ya mengeluh, saya tinggal. Ya, saya tidak mau bekerja dengan orang-orang yang sambat. Ya, nah, saya mau bekerja dengan 1, 2, 3 orang pun selesai. Dan memang jurnal ini sampai Scopus itu kita hanya bertiga. Ya. Ya, saya punya 2 orang yang sangat saya percaya, 1 orang IT, 1 orang lagi tim teknis, itu luar biasa. Ya. Lalu kemudian 2018 kita dapat Scopus Q3. Nah, dari Scopus tidak punya level Q4, level Q3, kerja keras lagi. Ayo kita pelajari jurnal yang Q2, Q1. Seperti apa sih? Masa kita nggak bisa? Pelajari lagi. Dan akhirnya 2019 kita Q2. Peringkat kita luar biasa, 250. Ya, dari hampir 1.300-an jurnal di Scopus. Bahkan jurnal-jurnal yang kita pelajari sejak awal kita tinggalkan, ya, rankingnya ada di bawah kita, SCR-nya ada di bawah kita saat ini. Ya, saya kemarin baru saja dapat rapot tanggal 7 September dari Scopus dan Simago ke email saya. Rapotnya adalah per 7 September JPI itu sudah Q1 sebenarnya, ya, sudah Q1. Hanya kemudian mereka akan merilisnya pada April 2021. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah Q1, saya sudah dapat rapotnya, ya. Karena apa? Set skornya luar biasa. Yang mensitasi jurnal ini luar biasa. Sampai saya melarang loh. 1 tahun ini saya melarang artikel yang mau terbit di jurnal kami, mereka mensitasi jurnal kami larang. Jangan, sitasi jurnal lain saja. Kami tidak butuh lagi sitasi diri. Sampai seperti itu. Nah, karena apa ini? Ini semua karena apa?
karena kita bekerja dengan target-target yang terukur. Ya, niatnya yang dipikirkan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Bismillah, ikhlas. Dapat apa? Dapat berapa? Wah, kalau saya ceritakan dapat apa, ya kesimpulannya nggak dapat apa-apa. Masalah banyak, tantangan banyak, lawan, ya, masalah tantangan dilawan, ya, dinikmati dilawan, gitu. Karena memang kita berjalan di rel yang sudah benar, gitu kan. Nah, saya kira ini adalah inspirasi dari CPII untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya juga ingin mendengarkan barangkali kalau Bapak Ibu ada cerita-cerita yang lebih manis dari ini, ya. Tapi prinsipnya adalah keuletan, kesungguhan, kerja cerdas, kerja terukur, dan harus ikhlas, ya. Kalau enggak nanti kita akan banyak sambatnya, ya, akan banyak mengeluhnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah tantangan mengelola jurnal menuju Sinta 2. Ini saya analisis 4 tahun terakhir ini, ya. Saya kalau sedang mengakreditasi jurnal itu sering kadang menangis juga gitu ya. Jurnal ini sudah bagus, sudah Sinta 3, Sinta 4, tapi akhirnya kita harus mengusulkan untuk tetap berada pada Sinta 3 misalnya. Hanya karena hal-hal yang sebenarnya ya hal-hal yang tidak begitu substansi sebenarnya. Nah, tetapi itu menjadi hal yang sangat urgent. Apa itu? Persoalan etika. Ya. Salah satu-satunya persoalan yang mengganjal jurnal kalau sudah bagus tapi Sintanya belum 1 dan 2 adalah etika. Ya. Persoalan etika. Kita harus belajar terus menegakkan etika ini. Sebagai pengelola jurnal, ya kita terus belajar menegakkan etika sebagai pengelola. Sebagai autor, kita juga menegakkan etika berlahan-lahan, etika sebagai autor. Ya, karena tidak sedikit misalnya ya, jurnal menerbitkan artikel itu misalnya sudah terbit di jurnal lain. Nah, ini menjadi persoalan etika ya. Mungkin itu kenakalan autor. Nah, tetapi kan suka tidak suka harus kita konfirmasi kepada pengelola jurnalnya. Artinya bahwa setiap pengelola jurnal harus membentengi diri dari persoalan-persoalan ini. Misalnya apa? Satu, ada selembar kertas dari autor ditandatangani yang menyatakan bahwa artikel ini belum pernah diterbitkan di jurnal lain. Apabila nanti artikel ini ternyata ditemukan terbit juga di jurnal lain, maka gitu kan. Nah, jadi sanksi dan sebagainya itu kepada autornya. Ini salah satu cara kita pengelola jurnal membentengi diri dari persoalan etik. Ya. Hal-hal seperti ini itulah yang kemudian mengganjal. Saya kadang-kadang miris ya. Ini sudah Sinta 2 harusnya, tapi hanya karena persoalan-persoalan seperti ini, itu kemudian tidak jadi. Namun demikian, seperti semangat kita pendampingan, bahwa ketika ada pengelola jurnal maupun autor yang diduga melakukan pelanggaran etik, kita tidak pernah mempublish ke publik, ya. Kita tidak pernah menyampaikan di dalam forum-forum di luar forum khusus, ya, rapat pleno asesor biasanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Karena kita apa? Ya kita ingin sejuk, ya, ingin damai, ingin tetap bersahabat dengan teman-teman autor dan pengelola. Satu tantangan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, website ya, website. Jadi bagaimana website kita ini memiliki kekhasan, ya. Ada kekhasan ya dari website kita. Artinya minimal ketika kita buka website jurnal kita, ya, untuk jurnal-jurnal lain di luar kita itu, ya semoga tidak ada yang mirip gitu ya dengan website kita. Tampilannya, warnanya, gambarnya, ini menjadi salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Ya. Ini tidak besar poinnya, ya, tetapi ini menjadi bagian dari greget kita. Ya, untuk memberikan tampilan yang terbaik bagi para pembacanya. Nah, maka website harus memiliki kekhasan. Itu yang pertama. Ya, tentu kekhasan ini dihubungkan saja dengan bidang keilmuan dari jurnal kita. Kalau bimbingan konseling ya mungkin simbol-simbol atau warna-warna, tekstur-tekstur yang orang membaca jurnal kita itu
ketika ada masalah terkonseling sendiri dengan tampilan websitenya, sehingga masalahnya itu bisa menjadi syukur bisa hilang, kalaupun tidak berkurang gitu. Ya, jadi bagaimana website jurnal bimbingan konseling, ya websitenya itu sangat mengkonseling orang gitu ibaratnya ya. Jadi sejuk gitulah, kalau dilihat itu adem gitu. Yang kedua, optimalisasi OJS ya. Bagaimana proses bisnis artikel dari submit ya, diambil oleh editor, pengelola, dikirim ke reviewer, reviewer revisi, masukkan kembali ke OJS ya, lalu kemudian oleh tim editor jurnal itu diambil, dikirim lagi ke author. Ini adalah proses bisnis yang ideal. Tetapi faktanya kita juga tidak boleh menyalahkan ketika ada jurnal yang kemudian proses bisnis artikelnya semi OJS ya, misalnya submitnya menggunakan minta tolong disubmitkan oleh pengelola jurnalnya misalnya kan, nah, karena dikirimnya lewat email gitu. Bahkan ada yang ngirim lewat WA gitu kan. Lalu kemudian si reviewer juga setelah mereview tidak memasukkan lewat OJS, tapi minta tolong ke editor silakan diproses gitu kan, lewat WA, lewat email. Saya kira ini hal-hal yang memang fakta dan tidak perlu kemudian ini disalahkan ya. Pelan-pelan betul kita harus full OJS pelan-pelan. Tetapi kan ketika memang belum bisa full OJS ya kita manfaatkan juga lah ya surat elektronik dalam bentuk email gitu kan, atau bahkan mungkin hal-hal yang lainnya ya. Nah ini saya kira optimalisasi OJS perlahan harus kita lakukan, tetapi tetap kita harus bijak ya, harus bijak bahwa ini memang harus terjadi secara perlahan-lahan. Yang ketiga, peran editor dan reviewer. Ada banyak hal yang memang menjadi diskusi kita ya, antara lain seberapa besar editor jurnal dan para reviewer merasa memiliki jurnal kita ya. Seberapa besar editor reviewer yang ada di jurnal kita merasa memiliki jurnal ini ya. Karena apa? Ini penting ya, karena ini menjadi bagian dari tata kelola jurnal ya. Kalau editornya merasa memiliki, reviewernya merasa memiliki, maka chief editornya tidak sendirian, tapi ditemani oleh teman-teman editor dan reviewer. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebelum kita meminta editor dan reviewer ini bekerja dengan maksimal, tentu ada hal yang harus kita lakukan kepada para editor dan reviewer. Saya sering menyebut, mari kita muliakan atau setidaknya kita orangkan para editor dan reviewer jurnal kita. Dengan cara apa? Orang-orang yang ada di editor, orang-orang yang ada di review jurnal kita, setiap awal tahun kita usulkanlah surat SK-nya atau surat tugasnya atau surat keterangan ya dari publisher, misalnya dari IAIN Bangsa misalnya gitu ya, atau dari perguruan tinggi lain sesuai dengan publisher dari jurnal ya. Lalu kemudian setelah kita beri ya surat keterangan, surat tugas tadi ya untuk para editor dan reviewer di awal tahun misalnya ya, setiap tahun secara rutin gitu, karena ada perubahan editor dan reviewer. Yang kedua, chief editor jurnal kan sebenarnya sah dan berhak menandatangani misalnya sebuah sertifikat bahwa nama ini editor jurnal ini, nama ini reviewer jurnal ini ya, ditandatangani oleh chief editor, ada stempel, di stempelnya itu dimasukkanlah ISSN elektroniknya, misalnya nomornya. Itu kan menjadi sesuatu yang sah. Jadi setelah mendapatkan pengakuan dari lembaga publisher, ya, juga mendapatkan penghargaan dari pengelola jurnalnya. Ya. Kadang-kadang beberapa teman reviewer itu daripada saya dibayar 100-200 ribu satu artikel, saya lebih merasa terhargai dengan sebuah sertifikat ini misalnya gitu. Ada yang seperti itu ya. Lalu kemudian syukur Bapak Ibu bisa melibatkan para reviewer terutama ya dalam kegiatan-kegiatan di lembaga Bapak Ibu. Apakah
apakah itu ada dosen tamu, ada workshop, ada kegiatan mahasiswa, kegiatan dosen, butuh narasumber, ya hadirkanlah para reviewer jurnal kita. Ini menjadi bagian dari proses memuliakan dan mengorangkan para reviewer, gitu kan? Lalu kemudian syukur, ya, para reviewer terutama itu mendapatkan uang lelah, ya. Satu artikel 50.000, 75.000 atau 100.000 lah, nggak apa-apa. Jurnal kami juga seperti itu dulu. Sebelum akreditasi, satu artikel kami beri 75.000 satu kali mereview. Setelah akreditasi kita naikkan 200.000. Setelah sekarang Scopus per artikel kita beri 350.000 per artikel sekali mereview. Ya ini syukur ada itu. Kalaupun tidak ya menurut saya dengan 3 hal yang sebelumnya itu sudah cukup baik, ya. Ini Bapak Ibu sekalian supaya editor dan reviewer itu merasa memiliki dan menjadi bagian dari tata kelola jurnal. Karena mohon maaf, tidak sedikit juga para reviewer itu yang kadang merasa lama-lama keberatan namanya muncul di jurnal itu, ya. Karena apa? Mungkin tidak diperankan dengan baik dan juga mungkin pengakuan terhadap statusnya sebagai reviewer misalnya itu tidak jelas, hanya muncul di website misalnya. Yang keempat, persoalan jurnal menuju Sinta 2, ya. Berarti saya cerita untuk Sinta 3 sampai Sinta 6 dan yang belum akreditasi, ya. Karena bisa kok, belum akreditasi pun sekali akreditasi bisa langsung Sinta 2 bisa, ya. Yang keempat adalah sumber artikel. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah tantangan bagi para Bapak Ibu pengelola jurnal yang mau ke Sinta 2. Ya, kita sebagian besar ini berada pada mengharapkan misalnya artikel. Ini menjadi persoalan yang memang sudah lama, ya, bahwa teman-teman pengelola jurnal lebih banyak menunggu artikel submit di jurnalnya, tetapi tak kunjung datang artikel itu. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu pengelola jurnal, Bapak Ibu mohon tidak bertahan, ya, tidak hanya mengandalkan OJS, tidak hanya mengandalkan artikel yang submit, tapi harus melakukan langkah-langkah inovasi yang seperti kita lakukan dulu. Misalnya saya menghubungi teman-teman, setiap mau terbit hubungi teman sana, teman sini, teman sana, teman sini, minta tolonglah artikelnya submit ke jurnal kami, ya. Jadi sifatnya kita mengundang orang, ya, untuk mensubmit artikel ke jurnal kita, ya, dengan jalinan persahabatan, pertemanan, organisasi, dan asosiasi. Maka memang ini seharusnya jurnal-jurnal yang diterbitkan bekerja sama antara perguruan tinggi misalnya dengan asosiasi atau organisasi profesi, persoalan-persoalan sumber artikel ini seharusnya sudah selesai, ya, sudah selesai. Karena tidak melanggar etik itu, ya, ketika kita minta orang mensubmit artikel ke jurnal kita. Bahkan malah kadang-kadang dengan kita mengundang orang mensubmit artikel ke jurnal kita mendapatkan artikel-artikel sesuai dengan tema-tema yang memang sedang kita butuhkan, ya. Apalagi orang-orang undangan itu kan kadang-kadang ada rasa sungkan yang lebih kepada kita, sehingga dia tentu akan mensubmit artikel terbaiknya. Saya sering mengajak teman-teman yang punya artikel bagus, penulis bagus, ya, mohonlah untuk kali ini misalnya tidak mengharapkan angka kredit yang tinggi, karena jurnal ini misalnya kredit Sinta masih Sinta 4, misalnya kan, mohonlah tidak menuntut publish di Sinta 1, Sinta 2 terus, gitu kan, atau di Scopus terus, tapi ya atas ketukan hati kita kepada para autor, kita betul-betul berharap, karena tidak mungkin ada jurnal yang naik reputasinya, naik peringkatnya, kalau tidak menerbitkan artikel yang berkualitas. Nah, persoalannya adalah harus seperti ini terus. Artikel yang berkualitas dikirim ke jurnal-jurnal yang bagus, tetap sementara jurnal-jurnal yang kecil ditinggalkan. Padahal jurnal yang kecil tidak bisa besar kalau tidak mensubmit atau tidak mempublish artikel yang punya kualitas baik. Gitu. Nah, ini persoalannya. Maka sumber artikel mohon teman-teman, semua pengelola jurnal yang mau ke Sinta 2, berinovasilah dalam mendapatkan artikel. Lalu yang berikutnya kualitas substansi. Kita sering
merekomendasi kepada jurnal Sinta 3, Sinta 4 mau ke Sinta 2 sebagian besar ya, ketika tidak jadi mendapatkan Sinta 2 ya. Lalu persoalan yang mendasar biasanya persoalan kualitas artikel yang tidak merata. Jadi kalau jurnal ini menerbitkan 5 atau 10 artikel misalnya, artikelnya itu satu ada yang sangat baik, artikel yang berikutnya ada yang cukup, tapi ada artikel berikutnya yang memang di bawah kualitas misalnya. Ini kan berarti dalam satu terbitan saja kualitas artikelnya tidak merata. Nah sebenarnya yang diharapkan itu kualitasnya sudah merata, ya kualitasnya sudah merata. Tetapi kan persoalannya autornya kan dari berbagai instansi. Reviewernya mereview juga dengan pendekatan yang kadang-kadang berbeda-beda, ya kan? Maka apa yang dilakukan? Harus berinovasi lagi. Harus berinovasi lagi supaya mendapatkan artikel yang punya kualitas rata-rata. Rata-rata kualitasnya sama. Apa yang dulu kita lakukan caranya adalah kita undang para orang-orang yang submit, yang telah mengirimkan artikel ke jurnal kita, atau kalau 5 orang karena 5 artikel ya, kita undang mereka. Kalau sekarang ya secara Zoom seperti ini, baik autor co-autornya kita undang, ya kita beri tema misalnya workshop atau klinik manuskrip ya. Lalu dari situ pengelolanya saja yang memandu. Bapak Ibu sekarang kita pandu ya jurnal artikel Bapak Ibu. Mulai dari judul, ayo judulnya seperti ini yang kami harapkan, cek judul Bapak Ibu. Oh ada yang begini, oh tolong ini dihilangkan, nama tempatnya dihilangkan dan seterusnya gitu kan, sampai referensi ya, sampai referensi, sehingga dalam 1-2 jam kelima artikel dengan 5 tim autor tadi akan mengalami satu revisi awal dari pengelola jurnal, sehingga kalau ini nanti direvisi akan menjadi artikel yang standar. Kegiatan ini bisa menghasilkan sertifikat workshop, kan lumayan ya, sebab autor mendapatkan poin lagi ya kan. Yang kedua mungkin free lah ya, free nanti pembiayaannya Zoom-nya dari perguruan tinggi ya. Nah, saya kira autor apakah senang dengan begini? Senang. Kalau autor yang betul-betul autor ya, yang betul-betul mengirim artikel karena budaya akademi ya, saya kira hal-hal seperti ini itu tidak akan memberatkan ya. Klinik manuskrip 1 kali aja, setelah direvisi kembali, lalu baru kemudian kita proses review ya, menggunakan dengan bantuan para reviewer jurnal kita. Nah, mungkin juga ada persoalan lain ya terkait dengan keterbatasan SDM. Ya saya kira SDM itu nggak usah banyak-banyak juga, gitu kan. Tapi bagaimana militansi, ya, militansi. Ya. Kita ini kan dikenal dengan orang militan dalam hal pekerjaan, ya. Ya kita gunakan aja semangat militansi itu, ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan tantangan pengelola jurnal menuju Sinta 2. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ada beberapa catatan penting ya. Sebuah jurnal kalau mau ke Sinta 2 berarti kan sudah mulai membidik rencana menjadi jurnal bereputasi, gitu kan. Nah, ada beberapa persoalan di jurnal-jurnal kita yang gagal mendapatkan indeksasi dari Scopus, di-reject dari usulan di Scopus, karena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kualitas artikel tidak merata, tadi selesai dengan klinik-klinik kita. Novelty yang tidak jelas, ya, selesai juga dengan program klinik dan program review yang terstruktur. Ya, bahasa Inggris yang tidak baik, mungkin, nah ini bisa juga diatasi dengan cara jurnal bekerja sama dengan tim proofread ya, para proofreader ya kan, bahasa Inggris yang kemudian kalaupun terjemahannya tidak sangat baik tapi setidaknya dalam setiap terbitan itu ada kesamaan-kesamaan karena disentuh dengan cara terjemahan atau kemudian proofread yang terstandar dari orang-orang yang tidak terlalu banyak itu tadi. Ya saya kira ini para penulis mau ya, kalau dibebani dulu saya membebani misalnya 200-300 ribu, pada mau para autor itu mau ya, saya kira tidak ada masalah. Nah, lalu kemudian ini saya tidak akan cerita tentang standar artikel di akreditasi nasional, nanti silakan dibaca. Nah ini saya mau masuk ke sini, setelah ini nanti kita masuk ke jurnal target yang mau kita bedah.
Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita biasakan bisa menemukan novelty di dalam setiap artikel, ya. Ini penting karena Bapak Ibu itu adalah para reviewer ini terutama dan juga para editor, ya. Jadi novelty itu sebenarnya yang sangat diharapkan itu pertama terantarkan dari topik dan title sebuah artikel. Kalau title-nya itu mirip, ya, title yang sama mudah ditemukan di Google, ya, ini berarti memang temanya, topiknya yang dalam bentuk title itu ya sudah banyak, ya, sudah banyak yang publish seperti hanya title yang sedang kita proses. Ini tentu kita tidak mendapatkan poin yang maksimal di sini. Lalu sasarannya, silakan kalau Bapak Ibu bidangnya culture, budaya, ya, sejarah, antropologi, mungkin memang sasaran penelitiannya lokal, ya. Tetapi sasaran penelitian lokal pun harus bisa dijelaskan memiliki spesifikasi karakteristik yang unik. 10 orang, 20 orang itu sedikit, tetapi karena dijelaskan dengan spesifikasi dan karakteristik yang unik dari sasaran penelitian, partisipan penelitian dan sebagainya, ini menjadi awalnya kesannya sasarannya kecil, lokal, tetapi menjadi besar. Apalagi kalau bidangnya bukan bidang-bidang yang seperti culture tadi, bidang pendidikan secara umum, bidang agama mungkin secara umum, ya. Tentu sasaran penelitiannya memang ya jangan sampai lokal. Sasaran penelitian lokal kan bisa muncul di judul ketika menyebutkan desa, kecamatan, itu kan secara umum. Tapi untuk bidang-bidang tertentu seperti budaya, saya kira itu nggak ada masalah, ya. Terus judul itu harus ada daya inovasi. Coba kata kunci di judul digarisbawahi konsep-konsep yang ada di judul. Mana sih yang sebagai inovasi dari autor di judul ini, ya? Kalau semua kata kunci pada judul, ya, semua kata kunci pada judul itu sangat mudah kita dapatkan, bahkan kita belum baca saja sudah tahu isinya, ya saya kira ini tidak ada daya inovasi. Ini menjadi penting. Yang berikutnya di bagian pendahuluan kita harus bisa mulai mengajak, ya, para autor sebagai reviewer, tapi dengan cara yang halus, ya, seperti tadi klinik manuskrip dan sebagainya. Sebab kalau langsung direview dengan luar biasa dikembalikan ke autor, ya autor itu akan, bahasa kita itu ngacir gitu, ya, tidak akan kembali lagi submit ke jurnal kita, ya. Karena apa? Jurnal kita belum begitu baik posisi di Sintanya, tapi reviewnya sudah galak, ya tentu banyak autor akan kabur gitu kan. Sekali direview tidak akan kembali. Nah itu jangan sampai terjadi, ya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara-cara yang baik gitu, ya. Misalnya gap analisis itu, ya. Ditemukan nggak gap analisis? Ya kalaupun kita tidak menuntut luar biasa isi gap analisis, minimal di bagian pendahuluan cukup, ya, tersedia mengungkap, menuliskan, gitu, ya, temuan-temuan penelitian pendahulu atau penelitian terdahulu yang sudah publish yang memiliki tema-tema yang mirip dengan judul di artikel itu. Lalu kemudian referensi yang digunakan dalam gap analisis, ya referensinya jurnal gitu, ya. Kita belum menuntut jurnal bereputasi katakanlah, ya, tapi minimal jurnal dulu. Nah ini cara-cara yang mungkin sedikit kita turunkan, sedikit kita kendorkan, tapi tetap, ya, bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna di dalam artikel itu ada gap analisis. Bapak Ibu sekalian, metode itu sekarang ini ada tren, ya. Metode penelitian kita ini ada kemiripan-kemiripan, ya. Jadi pakai metode apa? Eksperimen, pakai metode research and development. Apalagi kalau metode penelitian kualitatif, ya, yang kualitatif, yang mengandalkan sumber-sumber data dari kualitatif. Ini kecenderungannya memiliki pola-pola kesamaan yang luar biasa. Kuantitatif saja masih kadang punya pola-pola kemiripan, apalagi yang kualitatif. Ya, oleh karena itu, ya marilah kita minta kepada para autor secara baik, di metode itu ada sesuatu yang mengantarkan kebaharuan temuan. Katakanlah ada unsur yang dimodifikasi, ya minimal pada level instrumen penelitiannya, ya dimodifikasi. Ya.
Apanya yang dimodifikasi, yang membedakan dari instrumen penelitian lainnya. Sama-sama survei, sama-sama wawancara, sama-sama hasil belajar, ya, itu bisa, ya, instrumen yang digunakan itu menarik kalau dijelaskan, ya, tingkat modifikasi spesifikasi yang dilakukan oleh autor dan timnya di dalam metode. Lalu di pembahasan, mohonlah kita tidak lagi menceritakan proses-proses risetnya di pembahasan, ya. Udahlah, kita di pembahasan tidak usah terlalu menjelaskan data-data yang ada. Udahlah, di bagian pembahasan konseptual-konseptual itu disingkirkan. Misalnya seperti definisi adalah merupakan, yaitu di pembahasan bukan lagi waktunya merumuskan hal-hal yang konseptual, ya. Fokus di pembahasan itu membahas. Apa yang dibahas? Ya, temuan dari penelitiannya, temuan dari reviewnya. Nah, kalau artikel review, ya, temuan itu di mana mengidentifikasinya? Ya, sejak title tadi, sejak judul tadi, itu yang menjadi fokus. Ya. Sehingga di judul, di metode, di hasil, di pembahasan betul-betul kuat. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita harapkan, ya, supaya apa? Jurnal-jurnal kita nanti tidak lama di Sinta 2 tapi bisa menjadi jurnal yang bereputasi. Karena jujur saja akan makin bermanfaat, makin terasa keberkahannya ketika kita menjadikan jurnal kita bereputasi. Akan banyak pihak dan orang yang terbantu, ya, lebih banyak lagi. Ya, ini semangat yang harus kita pupuk terus. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya menganalisis jurnal bimbingan konseling Islam ini. Jurnal ini sebenarnya jurnal yang sangat bagus, ya, dari sisi nama, ya. Dari sisi nama sangat bagus. Karena apa? Karena ini mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri, ya. Bagaimana proses-proses bimbingan konseling yang bayangan saya tadinya proses-proses bimbingan konseling tapi dalam lingkup cakupan keislaman. Baik metode yang digunakan metode keislaman, ya, sasaran-sasarannya keislaman, ya, sehingga betul-betul fokus jurnal ini dan akan menjadi jurnal pembeda dengan jurnal bimbingan konseling yang lainnya. Kalau yang konseling lainnya menggarap semua aspek konseling, tapi jurnal ini menggarap aspek konseling dalam batasan dan cakupan keislaman. Ini akan sangat bagus, ya, kalau bisa seperti itu, baik dari metode maupun sasaran-sasarannya. Core-nya di situ, core-nya. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi, jurnal kita ini memang harus punya core bisnis spesial, spesifik, ya. Punya karakteristik tertentu, ya. Nama boleh beda. Nama boleh sama juga. Fokus and scope boleh beda. Fokus and scope boleh sama dengan jurnal yang lain. Tapi ketika concern dari artikel yang diterbitkan ini memiliki spesifikasi seperti konseling keislaman tadi, saya kira ini sudah selesai. Jurnal kita akan menjadi jurnal kiblatnya pendidikan konseling dengan metodologi dan sasaran keislaman. Ya. Saya menyarankan pada jurnal ini websitenya perlu ditata, ya, agar lebih rapi. Ya. Silakan berkunjung ke jurnal-jurnal lain yang sudah Sinta 2 atau Sinta 1, ya, tetapi yang bagus. Berkunjung ke jurnal pendidikan IPA yang kami kelola juga silakan. Mau mengcopy item-item di jurnal kami juga silakan, nggak masalah, ya. Karena memang open access kan, semua orang bisa mengambil, silakan saja. Tidak hanya artikel, tapi juga hal-hal yang memang menjadi bagian dari karakteristik jurnal. Silakan aja diambil, ya. Nah, penataannya agar lebih rapi. Sebagai contoh, saya dulu ketika di jurnal kami untuk logo saja, logo jurnal kita sayembarakan dulu. Kita sayembarakan kepada mahasiswa, para desainer-desainer mahasiswa itu kan mereka semangat dan mohon maaf dalam tanda petik juga tidak terlalu banyak memikirkan hadiahnya berapa, gitu kan. Lalu dari puluhan masuk, finalis ada 3 desainer dengan 3 logo khusus jurnal kita menangkan 1, ya, kita beri hadiah 500.000 pada saat itu dulu kan. Nah, tetapi dari logo itu betul-betul baru.
di Google nggak ada ya, setiap warnanya, teksturnya, garisnya, bentuknya itu semuanya punya novelty. Ini semangat, ini greget, baru logonya aja sudah seperti itu misalnya. Ya, ini hal-hal yang memang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus kemudian memiliki kekhasan. Silakanlah kekhasan itu dari segi logonya, dari segi warnanya, dari segi penempatan ikon-ikonnya dan sebagainya. Ya, yang terpenting saran saya untuk jurnal ini ya ditata agar lebih rapi dan memiliki kekhasan. Nah, sekarang kita lihat editor dan reviewer di jurnal target ya. Editornya sudah cukup banyak ya, bahkan ini di atas rata-rata cara penyajiannya. Misalnya Google Scholar-nya ada, ID Sintanya ada, ID Orchid-nya ada ya, ID Scopus-nya ada dan sebagainya. Saya kira ini pola penyajian yang masih langka juga seperti ini ya. Reviewernya juga sudah terlalu banyak menurut saya ya, sudah banyak sekali. Hanya kemudian setiap mau mengajukan akreditasi, mohon diupdate data-data tentang editor dan reviewer. Baik update ID-nya kalau mungkin ada hal yang berubah atau belum terlinkkan ya, maupun namanya. Kadang ada, mohon maaf, mungkin sudah ada yang meninggal ya, ada yang mungkin sudah pernah mengatakan saya mundur. Nah, gitu-gitu yang begitu-gitu harus diupdate ya. Apalagi ini sudah sangat banyak ya, saya kira ini berarti pengelola jurnal ini punya jaringan yang luas karena bisa mengumpulkan banyak editor dan reviewer ya. Nah, yang terpenting adalah tingkatkan terus perannya para editor ini dan reviewer ya. Mungkin betul ada reviewer yang dalam 1 tahun tidak mereview karena ada artikel yang bidang khususnya tidak masuk. Maka saya tadi menyarankan ya, editor dan reviewer, terutama reviewer ini ya, adalah reviewer yang mengerti tentang konstruksi keilmuan konseling yang berorientasi pada keislaman. Ini menurut saya penting. Kadang mohon maaf, kita tidak mementingkan gelar profesor doktornya ya. Tapi mungkin ada yang masih S2 dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah, tetapi bidang kepakaran ini menjadi hal yang sangat penting di sini. Ya tentu saja dengan pertimbangan misalnya sudah punya ID Sinta, ID Scopus, itu lebih baik lagi. Maka pesan saya untuk jurnal ini dan jurnal yang lainnya juga, setiap mengajukan akreditasi, ya tolong editor dan reviewer diupdate, ya diupdate. Karena ini kita cukup di sini mengupdate. Ya tidak perlu menambahi terus editor reviewernya, ya tidak perlu, ya ini sudah cukup banyak. Editor 10, reviewer 10 itu menurut saya sudah sangat ideal. Apalagi kalau lebih dari itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini banyak hal yang harus menjadi hati-hati. Setiap asesor akreditasi jurnal, terutama bidang substansi, ketika akan melakukan review artikel terhadap artikel yang harus dinilai untuk diberikan skor dalam proses akreditasi, saya misalnya sebagai asesor, saya akan membaca panduan penulisan di jurnal yang saya sedang proses review. Saya akan membaca panduan autornya, ya, guide autornya saya baca, ya, dari mulai title sampai referensi. Karena memang temuan kita tidak sedikit juga artikel yang terbit dengan panduan penulisan di jurnalnya berlawanan. Tidak sinkron, bahasa kita tidak konsisten antara panduan dengan artikel yang terbit. Yang perlu diamankan ini sebagai gaya selingkungnya, sebagai dapurnya jurnal. Ya, kita harus menilai artikel yang terbit sesuai panduan penulisan dari sisi struktur dan item-item yang harus ada di situ. Ya, kalau konsisten, bagus. Berikutnya adalah seorang asesor akan melihat artikel satu dengan artikel yang lain dalam satu terbitan minimal. Ada nggak ketidakkonsistensian misalnya? Misalnya pada bagian autor, beberapa autor afiliasinya ada nama jalan, kabupaten, kotanya. Tapi beberapa autor di artikel lain yang PT dan nah, makanya harus konsisten.
abstraknya ya, juga harus konsisten. Jadi pertama yang perlu dilihat adalah konsistensi panduan penulisan dengan artikel yang terbit. Yang kedua, konsistensi antar artikel dalam satu terbitan untuk yang dinilai reakreditasi, karena cukup terbitan kan. Nah ini yang tolong menjadi hal penting, karena kadang-kadang mohon maaf reviewer editor ya, mungkin mohon maaf ya merasa sudah hafal guide autornya, tidak baca lagi, padahal di guide author itu ada beberapa yang menjadi pembatasan-pembatasan yang kemudian tidak ada di dalam. Berikutnya, maka saya mengajak panduan penulisan dicek kembali, lengkapi dengan template-nya ya, supaya lebih mudah ya. Nah, kalau guide author-nya tulisan biasa ini agak repot, tapi kalau sudah dalam bentuk template ini akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Mudah bagi author, mudah bagi editor, mudah bagi reviewer, dan mudah ketika melakukan proses layout sebelum artikel itu publish. Lalu Bapak Ibu sekalian, judul. Ya, saya masuk ke artikel sekarang. Misalnya ini ya, kecerdasan emosi, analisis of Holland, kontribusi sikap orang tua terhadap kemandirian anak. Ya, nah, kita perhatikan judul-judul ini menarik nggak? Ya, saya begitu lihat judul-judul di sini, memang saya sedikit agak ini ya, lost di dada saya tadi. Saya berharapnya salah satu core dari jurnal ini kalau akan ke internasional punya spesifikasi konsep-konsep riset-riset konseling yang memang dibingkai dengan keislaman. Mungkin sedikit artikelnya, seluruh Indonesia, bahkan di dunia sedikit. Tetapi yang sedikit itu yang menyebabkan kita punya spesifikasi, tidak mengikuti arah dari jurnal konseling yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa jurnal-jurnal IAIN UIN yang studi keislaman itu di Indonesia sudah ada 4 yang terindeks Scopus misalnya kan, bahkan semuanya Q1. Ya karena ketika jurnal-jurnal ini punya spesifikasi keislaman, ketika disandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain nggak ada lawan, sehingga kemudian Q1-nya itu segera muncul. Karena kan jurnal itu ditentukan Q1, Q2, Q3, salah satunya adalah dibandingkan dengan jurnal-jurnal sebidang. Kalau jurnal-jurnal umum pendidikan itu kan saingannya gajah-gajah, mungkin kita merangkak di Q4 lama sekali. Ya, mungkin ini kalau bimbingan konselingnya bingkainya keislaman, kalau Scopus bisa langsung cepat sekali dalam 1-2 tahun Q1 gitu. Ya. Tapi kalau ini memang menjadi jurnal dengan bingkai bimbingan konseling secara umum, ya tentu memasuki dunia persaingan yang sangat ketat, ya, sangat ketat. Kalau saya sebenarnya lebih memilih jalur-jalur kecil, jalur-jalur tikus, ya, jalur-jalur yang spesifik. Ini akan sungguh menguntungkan jurnal kita. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan teman-teman pengelola jurnalnya, ya. Sehingga kita akan mendapatkan judul yang menarik, kita akan mendapatkan judul yang jelas, kita akan mendapatkan judul yang sasarannya juga punya kekuatan-kekuatan. Tidak lama lah, tidak usah banyak penerbitan 5 gitu kan, nggak masalah. Ya, saya kira bisa. Ya, tapi ini pilihan ya. Lagi-lagi dikembalikan ke teman-teman pengelola jurnal. Tapi kalau saya memang tidak mau menggunakan jalur-jalur yang umum, ya, harus menggunakan jalur-jalur khusus. Kita jangan mengekor di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, tapi kita ambil jalan pintas pada waktunya kita ada di depan mereka. Itu sebenarnya semangat dari greget mengelola jurnal. Ya, saya kira saya mau izin simulasi satu artikel mungkin ya. Masih ada waktu, Pak? Pak, masih, Pak. Boleh, Pak. Ya. Saya mau izin simulasi satu artikel di jurnal ini ya. Kelihatan, Pak, artikelnya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Yang pertama dari sisi title ya. Di sini kan ada kata kunci gender. Ya, interaksi sosial, bimbingan kelompok, SMP sasarannya. Nah, dari judul ini orang-orang bimbingan konseling tentu paham keberadaan artikel ini pada level seperti apa. Apakah level artikel ini itu antara ada dan tidak perlu. Misalnya
artikel ini ada ya alhamdulillah, nggak ada artikel ini juga di dalam dunia bimbingan konseling nggak pengaruh. Nah ini berarti artikel ini dampaknya dari sisi title-nya itu kecil. Tapi akan menjadi beda kalau orang membaca judul ini, wah ini kalau orang bimbingan konseling nggak membaca ini ya rugi, sangat rugi. Karena ini adalah persoalan yang hari ini sangat-sangat krusial, bahkan persoalan-persoalan yang sejak lama sudah banyak didiskusikan. Dan di artikel ini memberikan solusi dari persoalan-persoalan tadi. Nah, kalau begitu berarti ini judul, ya belum kita lihat isinya pun, ini bernilai dampak yang nyata dalam bidang ini. Saya mohon maaf ya, kalau mereview artikel di JPI misalnya 1 jam 20 artikel selesai kalau saya. 20 artikel yang 2 diterima, yang 18 di reject, 2 diterima. Kenapa? Saya hanya akan lihat judulnya saja. Kalau judulnya sudah, ini dalam dunia kita ini nggak penting ini, atau bukan menjadi solusi yang hari ini dicari, ini biasa-biasa saja, udah banyak ini, nah itu reject. Ya. Begitulah pola kerja jurnal bereputasi. Karena apa? Kalau kita menerbitkan artikel yang tidak bernilai dampak, maka peluang citasinya kecil. Karena yang dilihat itu citasi di internasional jurnal loh. Citasi di Scopus, citasi di luar Scopus nggak mereka hitung. Ribuan di Google Scholar nggak dihitung. Yang dihitung hanya yang di pengindeks-pengindeks bereputasi. Maka orang internasional mungkin nggak membaca dan mensitasi artikel kita ini. Itu yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita berpikir kalau kita menerbitkan artikel yang justru membebani reputasi jurnal, kita rugi besar. Ya. Mending kita terbitkan artikel gratis tapi novelty-nya kuat, daripada kita terbitkan artikel bayar mahal tapi novelty-nya tidak ada. Bagi pengelola jurnal sejati itu seperti itu. Bagi pengelola jurnal sejati. Ya. Lalu kemudian abstrak. Pada level mengetahui. Ada pada level seperti apa level mengetahui? Mungkin hanya terkait dengan potret gitu kan. Nah, lalu hasil penelitiannya akhirnya apa? Berarti tidak, misalnya terdapat pengaruh maupun tidak terdapat pengaruh tidak penting, tetapi konstruksinya adalah arahnya sebenarnya ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Bukan substansinya, tetapi kalau pada level ini saja, tentu kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi daya tarik bagi insan pembaca, autor, terutama orang-orang di dunia internasional. Ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di latar belakang, pendidikan merupakan suatu sistem, bla 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 dan sebagainya. Ini sangat konseptual, tidak perlu lagi. Ya. Saya tidak melihat artikel ini dari skripsi, dari tesis, dari disertasi atau dari siapapun, nggak penting. Karena sebenarnya tidak penting artikel itu dari mana sumbernya. Nah, yang penting standar isinya. Nah, misalnya kalau seperti ini, latar belakangnya tuh awal-awal sudah sangat konseptual. Nah, ketika saya menilai jurnal ini dengan artikel ini, saya masih menaruh pada level-level Sinta 3 maksimal. Ya, maksimal Sinta 3. Akan berbeda kalau di latar belakang pendahuluan langsung pada analisis persoalan. Studi awal riset. Ya, apa yang dilakukan. Ya, sehingga kemudian mendesak dan pentingnya dilakukan riset ini, dampaknya apa, seperti apa dan seterusnya, gitu kan? Nah, misalnya nih, menurut Walgito adalah masih konseptual di paragraf kedua. Tohirin menyebutkan bahwa masih konseptual di paragraf berikutnya. Handayani dan Sugiyarti adalah masih mendefinisikan konsep lagi, ya kan? Menurut ini dalam ini masih konseptual lagi. Interaksi merupakan masih konseptual. Pembelajaran adalah masih konseptual. Terus ditutup dengan al-riset ya, SMP al-falah ini. Jadi di bagian pendahuluan ini sudah poin-poin kunci ya, belum kita dapatkan ya, belum kita dapatkan. Lalu di bagian metode ya, teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah skala Likert. Ini biasa.
ya kan? Ini biasa. Akan menjadi luar biasa skala Likert yang dilakukan modifikasi untuk kepentingan penelitian ini. Modifikasinya apa dan sebagainya. Misalnya ya. 78 sasaran siswanya cukup bagus ya. Tetapi kemudian kalau dilihat sasarannya satu sekolah, ini yang menjadi bahan diskusi menarik. Di dalam metode ada larangan ya. Larangan di dalam metode itu adalah mendefinisikan sesuatu. Misalnya nih ya, sampel penelitian Arikunto menjelaskan sampelnya itu nggak boleh. Nah, untung di sini nggak ada. Tapi di sini ada yang debatable. Sampel penelitian Arikunto menjelaskan apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 78 siswa. Nah, mungkin ini diberi narasi yang lebih kuat ya. Nah, jadi kalau menurut Arikunto, kalau sampel kurang dari 100 maka diambil semua. Tapi dalam penelitian ini 78 misalnya kan, dari sekian diberi penarasi penjelasan lebih lengkap supaya kita tidak kejebak pada ungkapan dari pakar yang ada di dalam referensi ini. Ini menjadi penting ya. Nah, ini metodenya kurang. Metodenya kan minimal bayangan kita yang ideal itu ada 5 paragraf lah minimal ya. Satu, di sini kan desain penelitiannya kuantitatif metode eksperimen. Ini harusnya mengacu pada siapa. Yang kedua, partisipan dan sasaran sudah ada di sini. Hanya diberi deskripsi karakteristik penjelasan. Data yang dikumpulkan apa saja, itu dilengkapi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data apa saja. Apa letak inovasi dari autor pada instrumen yang dibuat, lalu analisis datanya seperti apa, sehingga ini masih kurang ya. Pada jurnal-jurnal Sinta 2 harapannya metode itu ya 1 lembar mungkin ya, spasi 1 atau setidaknya ya di paragraf padat gitu ya. Kalau metodenya masih sangat sederhana ya memang akan menguatkan lagi kembali ke Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Hasilnya nah, mungkin tidak terlalu polos ya. Hasil pembahasan ya mungkin tanpa kata hasil langsung gitu kan. Tabel-tabel seperti ini harusnya diketik ulang ya, sehingga garis-garis seperti ini kan tidak standar di tabel. Ini diketik ulang ya, karena ini diambil di copy dari SPSS. Harusnya diketik ulang atau menggunakan program tertentu yang kemudian tabel ini menjadi standar. Ini kan. Terus kemudian ini grafik ini juga ya, ini kalau di zoom kan berpotensi pecah ya. Nah, ini makanya tabel, gambar, grafik ini bisa dimodifikasi lah. Nah, kalau nggak pun diketik ulang ya seperti apalah tampilannya. Antara satu tabel dengan gambar dengan tabel lain tentu ada pengantarnya, itu akan lebih baik. Ya ini seperti ini ya. Ini menurut saya ini di copy, sementara oke. Nah, terus seperti ini juga. Jadi kata kuncinya di hasil itu disajikannya yang menarik tetapi juga standar. Menarik tetapi juga standar. Nah, yang paling krusial di sini ketika mau Sinta 2, kita akan melihat betul pembahasan. Ya. Contoh ini. Pembahasan di sini. Interaksi sosial adalah konseptual. Interaksi sosial merupakan konseptual, adalah dapat disimpulkan, yang diteliti dengan simpulan adalah. Jadi ini di pembahasan nuansanya konseptual. Ini mungkin autor ya belum berhasil menemukan apa sebenarnya novelty dari artikel ini, sehingga ketika pembahasan bingung yang mau dibahas apa, gitu kan? Nah makanya kita tuntun mereka itu dengan kegiatan-kegiatan klinik-klinik manuskrip itu dalam rangka itu sebenarnya. Ya. Hindari betul di pembahasan itu konseptual, dan kalau mau menggunakan rujukan-rujukan di bagian pembahasan, ya sumbernya dibatasi jurnal saja. Dari jurnal-jurnal, karena dalam rangka menyandingkan temuan artikel ini dengan yang sudah publish. Itu jauh lebih baik. Ya. Terus simpulannya, ini simpulan ke-nya hilang. Simpulannya masih cukup banyak data. Nah, simpulan yang ideal itu 1 paragraf saja dan data-datanya itu sedikit saja. Yang penting konseptual
ya, lalu kemudian solutif, ya, dan di situ memang kuat ya, dituliskan temuan dari penelitian ini. Lalu daftar pustaka yang begini-begini ya standar ya. Ya saya kira ini nanti ditinjau lagi. Kalau mau di daftar pustakanya ya standar Sinta 2 itu sebenarnya minimal daftar pustaka ya kalau disebutkan jumlah minimal ya ada 15. Dari 15 itu 80% lebih ya, lebih dari 80% dari 15 itu adalah jurnal terbitan 10 tahun terakhir ya yang update. Nah, ini jauh lebih menguntungkan untuk penilaian dari sisi aspek daftar pustakanya atau referensinya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya sebagai sharing pengalaman ya pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, artikel yang sudah kita bedah ini tidak untuk diambil dan direvisi, biarkan saja pengetahuan dan pengalaman sharing hari ini, siang hari ini kita gunakan untuk menerbitkan artikel periode berikutnya ya, sehingga nanti periode berikutnya akan ada perubahan yang signifikan. Itu harapannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Terima kasih Pak Parmin atas ilmu dan pembedahannya ya. Jadi sudah sangat komprehensif dari tampilan harus khas ya Pak ya, harus menunjukkan pembeda dengan jurnal-jurnal yang sejenis mungkin. Terus sudah dibahas juga tentang bagaimana panduan itu harus lengkap, menyeluruh, detail, dan konsisten dengan artikel yang ditampilkan. Terus tadi sudah disimulasi juga artikel yang sudah diterbitkan Enlighten. Ternyata masih banyak ya Pak ya yang menjadi PR kami di Enlighten ini, terutama mungkin di substansi tadi gitu. Rasanya kurang puas buat kita kalau tidak kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka diskusi, dialog interaktif langsung dengan Pak Parmin. Saya tidak nyarankan di chat saja, jadi biar enak gitu ya, mau dibuka misalnya jurnalnya gitu. Kepada Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi atau hal-hal yang lain terkait dengan pengelolaan jurnal, kami berikan kesempatan. Mungkin ke Pak Dana dulu sebagai editor in chief. Apa yang mau direspon dari hasil plastik Pak Parmin terhadap jurnalnya ya. Silakan Pak Dana. Baik, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Parmin atas masukannya luar biasa kepada kami, motivasi kami. Memang Pak, kami memang agak kesulitan untuk mendapatkan artikel yang konseling Islam itu Pak. Dari asosiasi juga selalu kita share, memang untuk kedepannya memang kita akan fokus ke sana seperti itu Pak. Tidak ada PAPKI, tapi memang untuk terbitan rencana Desember ini sudah ada yang masuk sisa tentang konseling Islam itu. Karena memang kajian-kajian konseling Islam di Indonesia memang masih sangat sedikit. Itu memang mungkin yang perlu kami gali. Betul kata Bapak, jalan tikus itu akan kami tempuh. Saya sepakat itu Pak dengan kawan-kawan tim editor seperti itu Pak. Kemudian beberapa hal masukan tadi sudah kami catat, mudah-mudahan untuk perbaikan kami Pak. Kemarin kan hasil akreditasi memang yang paling banyak itu memang substansi artikel kami sangat lemah. Apalagi memang ketika terbitan pertama itu sedikit susah kami cari artikel Pak, makanya memang begitu keadaannya. Tapi sekarang alhamdulillah memang perubahannya juga cukup banyak. Rencana memang Pak untuk yang Desember ini mudah-mudahan lebih baik, sedang proses berjalan. Pertanyaannya begini Pak, apakah memang untuk menuju Sinta 2 ini artikel itu harus full bahasa Inggris seperti itu Pak? Kemudian bagaimana mekanismenya misalnya di OJS,
kami kan terima ini yang bahasa Indonesia, di mana prosesnya bisa enggak? Apakah di proses produksi atau copy editing ditranslatekan ke bahasa Inggris begitu Pak artikel itu. Rencana untuk Desember ini jalan itu yang akan kami tempuh seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menurut Bapak form review elected ini sudah memadai untuk menuju jurnal Sinta 2 seperti itu Pak. Kemudian template kami, apakah menurut Bapak sudah memadai juga yang ada di sebelah kanan warna hijau itu kan Pak? Sudah memadai atau belum begitu? Apa masih ada kekurangan? Karena memang pas akreditasi itu juga kemarin catatannya yang cukup banyak. Kemudian ingin yang saya berikutnya Pak, memang ada catatan dari asesor itu wawasan aspirasi ditingkatkan untuk menjadi internasional, itu bagaimana caranya seperti itu Pak? Untuk sementara itu aja Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dana atas pertanyaannya ya. Banyak karena ini dari editor in chief langsung yang bertugas untuk menjadi nahoda jurnal ini. Langsung saja Pak Parmin, kami berikan kesempatan pada Bapak. Baik, terima kasih Pak Dedi, ya Pak Ki ya. Ya, ini mungkin juga untuk jurnal-jurnal yang lain ya, yang bersiap-siap ke Sinta 2 ya. Memang penilaian untuk akreditasi periode 3 tahun 2020 baru akan kita lakukan mungkin 2 minggu lagi ya. Hingga nanti mungkin kita akan menyelesaikan tugas mereview menilai akreditasi ini mungkin bulan Desemberan ya. Nah setahun ini kita tiga kali. Ini pas ya, sehingga jurnal ini kan terbitan berikutnya Desember 2020. Nah, artinya memang tidak akan diajukan reakreditasi tahun ini. Ya, paling cepat akan diajukan reakreditasi awal 2021 ya, pada masa pembukaan akreditasi reakreditasi tahap 1 2021. Ya mungkin sekitar Maret April mungkin ya. Nah, saya kira ini pas ya, dan memang cara menempatkan kegiatan kita siang hari ini itu juga pas. Ya, jadi mau terbit Desember, Oktober kita diskusi seperti ini. Ini pas ya. Karena kadang-kadang ada jurnal tuh yang lucu-lucu juga ya. Jadi sudah diajukan akreditasi baru kegiatan pertemuan, atau sudah terbit artikelnya baru kegiatan pertemuan. Maka saya sering merekomendasi tunda dulu, terbitkan satu kali lagi berikutnya, gitu kan. Nah kalau ini kan pas ya. Karena itu nanti Mas Rizky dan kawan-kawan untuk terbitan Desember harus dilakukan pengawalan yang ketat, ya, pengawalan yang ketat, terutama pada substansi artikel. Oke, tadi yang pertama, memang tidak mudah mendapatkan artikel yang kita inginkan, yang kita harapkan ya. Kalau dengan cara tadi, misalnya belum berhasil, konseling dalam wadah keman belum berhasil, karena artikelnya sedikit, kita turunkan strategi tetapi sebenarnya lebih dahsyat lagi. Itu yang saya lakukan dulu. Apa itu? Scopus itu kan minta artikel 9 artikel. Ya, ketika kita melakukan indeksasi. Bayangan saya sih ya, kalau saya pengelola jurnal ini mungkin ya, tapi kalau mudah-mudahan saya kuat ya, saya akan mengambil jalur biarlah Sinta 4, tapi akan saya ajukan Scopus langsung dengan catatan. Ya, gitu kan. Karena nanti kalau sudah Scopus, jurnal ini langsung Sinta 1. Ya kan? Tidak perlu ajukan akreditasi. Nah, dengan catatan gitu ya, bisa mendapatkan minimal 9 artikel konseling bidang keislaman. Jadi yang saya katakan tadi, dalam satu terbitan mungkin kita hanya 1-2 artikel. Terbitan Desember hanya ada 1 atau 2 artikel konseling keislaman. Tapi terbitan-terbitan yang lalu udah ada 2-1. Kalau dikumpulkan kita mendapatkan 9. Artikel yang lain kan tidak kita kirim ke Scopus, gitu kan. Nah, saya sebenarnya punya bayangan seperti itu. Ya.
Karena yang kita butuhkan tidak semua artikel core-nya itu keislaman konseling keislaman. Tapi kita butuh 9 artikel. Dan 9 artikel itu tidak peduli dari mana. Bisa juga dari bimbingan skripsinya Pak Rizky atau bimbingan skripsinya Pak Dedi kolaborasi dengan misalnya UIN Araniri gitu ya, atau IAIN mana lagi begitu kan. Karena nggak ada masalah. Atau mengajukan hibah, lalu kemudian riset bersama kan bisa. Misalnya Mas Rizky mengajukan hibah, riset tentang bidang ini, sebar. UIN Araniri 1, ini 1, 5 artikel untuk kepentingan. Saya kira itu harus kita lakukan. Memang inovasi. Hari ini yang diuji inovasi. Harus setiap hari itu. Jurnal kita sudah Q2 aja, saya terus berpikir inovasi. Nggak mau berhenti. Ya. Terus berpikir inovasi. Nah, target. Nah itu. Lalu berikutnya adalah untuk Sunta 2 itu tidak ada prasyarat harus full paper bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu menjadi hambatan, apalagi terbitan sudah dekat Desember, menurut saya bahasa Indonesia aja dulu. Nah, ya, yang penting abstraknya tetap 2 bahasa kan. Kalau artikel bahasa Indonesia kan abstraknya harus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dulu, yang penting kualitas substansinya bagus. Karena kalau kualitas substansinya belum bagus sudah bahasa Inggris, bahasa itu kadang-kadang menambah keruwetan dari substansi. Kalau tidak ditulis dengan grammar yang bagus. Apalagi tidak ada nilai, tidak ada dalam item akreditasi bahasa Indonesia skor 3, bahasa Inggris skor 4, nggak ada. Ya, nggak ada. Saya dulu juga bahasa Indonesia. Bahkan jurnal saya sampai hari ini masih bahasa Indonesia, nggak peduli. Ya, karena saya cinta Indonesia kan. Bahasa Indonesia itu bahasa sumpah pemuda. Kan? Nah, saya sering didesak orang, Pak, kenapa nggak dibuat Science Education Indonesia atau apa begitu bahasa Inggris? Enggak, bahasa Indonesia aja. Buktinya yang tersubmit bulan ini aja ada 17 negara itu. Berarti kan di bahasa Indonesia, kan bagus itu mau belajar bahasa Indonesia. Ya. Dari Jerman ada, dari Turki ada, dari mana-mana ada, dari Cina, dari Hong Kong ada. Ya, fokus dan skupnya juga pas, kan berarti dia ngerti pendidikan IPA itu apa. Nah, gitu loh. Maka saya sebenarnya menunggu hadiah dari orang-orang bahasa Indonesia ini sebenarnya. Ya kan? Karena Indonesia harus diinternasionalisasikan gitu bahasa Indonesia. Salah satunya dengan jurnal. Salah satunya nama jurnal kita tetap Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Ya, gitu kan? Nah, nggak usah diganti, saya nggak suka. Ya, pokoknya tetap aja lah. Nah, template-nya saya lihat sudah bagus, template-nya ya. Yang penting yang dituntut adalah standarisasi, konsistensi antara template dengan artikel. Lalu kemudian lembaran penilaian itu mungkin yang masih sederhana bisa dilengkapi. Kalau mau ribet ya begini. Nah, ini saya tunjukkan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini template review di Jurnal Pendidikan IPA. Ini yang dulu. Ya, kayak begini. Isinya ini sekarang sudah kita ubah lebih rigid lagi. Nah, ini misalnya kan. Nah, jadi yes or no, ya. Terus kemudian catatan dari reviewer. Terus autor meresponnya seperti apa, direvisi seperti apa. Ini seperti ini. Silakan aja diunduh di jurnal saya, di jurnal kami nggak apa-apa. Diunduh, dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan panduan reviewer. Ya, tetapi jangan terlalu rumit ya, jangan terlalu jerimet gitu ya. Jangan menyandra reviewer kita juga gitu ya. Sederhana tetapi pada substansi. Hal-hal yang terkait dengan tata tulis itu serahkan pada editor nanti ya. Tapi kita pada substansi artikel. Wawasan aspirasi sebenarnya tidak ada syarat juga ya, tetapi alangkah lebih bagus memang kalau dalam satu terbitan ada afiliasi dari luar negeri. Afiliasi luar negeri kan tidak harus orang luar negeri toh. Misalnya temannya Pak Dedi, dosen IAIN Langsa lagi S3 di Turki atau di Madinah gitu kan. S3 di Madinah. Ya. Lalu kemudian nulis artikel bersama Pak Dedi.
ditulislah University Madinah sana, gitu kan? Itu sudah afiliasi luar negeri. Walaupun namanya tetap Muhammad atau namanya Ilyas, gitu kan? Kan nama orang Aceh mirip nama orang Arab, nggak apa-apa, gitu kan? Ya. Tapi bukan masalah namanya, yang penting afiliasinya kan Madinah atau Kairo atau Al Azhar University, gitu kan keren, ya kan? Kolaborasi riset. Itu juga salah satu yang saya lakukan dulu, ya, ketika JPI awal-awal itu, ya. Teman-teman yang lagi S3 di luar negeri saya kabari, kan ada tuh tugas-tugas dari dosen banyak yang harus publikasi, ya ada, kirim ke sini, ya oke, gitu, kirim. Pokoknya kalau nggak kirim ke sini sampai bandara namanya sudah hilang, saya bilang nanti, gitu kan. Ya guyonan pakai ancaman gitu kira-kira ya kan. Jadi ya pokoknya bagaimana caranya lah, dengan cara tetap beretika, santun, menghibur, tapi kita bisa menyelesaikan dan mengurai persoalan-persoalan pada tata kelola jurnal kita. Ya saya kira itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parmi. Penjelasannya sudah sangat detail ya Pak Rizky ya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan. Baik, sebelum kita tutup ini, ada lagi yang mau bertanya, Bu Rita Sari mungkin? Iya, kakak mau nanya, Det. Silakan Ibu Rita, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mengelola jurnal yang baru, yang sedang mengajukan akreditasi gitu Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk di artikel itu, apakah maksudnya antara abstrak dengan kesimpulan itu haruskah sama atau memang harus berbeda gitu Pak? Karena kan berdasarkan beberapa kali saya ikut webinar dan hari ini dengan Bapak, itu sama, kesimpulan tidak boleh terlalu panjang, dia hanya maksimal efektifnya itu satu paragraf lah gitu kan Pak. Kan sementara kan abstrak juga seperti itu, tapi kan hasilnya sangat sedikit. Jadi bagaimana sebaiknya kita misalnya ada beberapa artikel yang kasusnya misalnya di jurnal saya Pak, itu banyak guru-guru yang submit artikel ke saya. Kadang yang disubmit itu adalah hasil penelitian mereka gitu. Sementara kita harus ubah lagi gitu menjadi, sehingga bisa menjadi artikel. Yang kedua Pak, untuk pengelolaan yang jurnal-jurnal dengan berbahasa Indonesia. Pernah dengar juga Pak, katanya kalau memang punya cita-cita untuk tinggi, maka wajib berbahasa Inggris gitu Pak. Itu bagaimana itu Pak? Baik, langsung saja Pak Parmin, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Rita ya. Ini juga mungkin untuk yang lain sama ya. Jadi abstrak dan simpulan. Ya. Sebenarnya isi abstrak dengan simpulan tentu saja beda. Ya. Karena memang abstrak itu ringkasan dari penelitian, dari mulai pendahuluan sampai simpulan, ya itu dulu isinya. Ya, maka biasanya di situ di abstrak itu tertulislah tujuan. Ya, tujuan itu di simpulan tidak perlu lagi. Di abstrak itu tertulis metode itu di simpulan tidak perlu muncul lagi. Hasil di abstrak menurut, di simpulan hasil, tetapi hasil itu sudah simpulan, ya bukan lagi proses. Nah, lalu kemudian di abstrak konstruksinya seperti itu. Di simpulan yang sebenarnya perlu diperhatikan adalah pada simpulan itu yang paling disukai oleh teman-teman, ya, dan juga kita sudah bersepakat, simpulan itu satu paragraf saja. Tidak usah di poin A, B, C, 1, 2. Kadang-kadang kalau artikel guru itu kan masalahnya ada 3, simpulannya 3. Nah, itu yang di dalam artikel nggak pas. Ya. Jadi kalau rumusan masalahnya 3, simpulannya 3. Rumusan masalahnya 4, simpulannya 4. Simpulan itu bukan rumusan masalah yang terselesaikan di dalam simpulan, gitu kan. Nah, maka simpulan itu satu paragraf saja. Kata kuncinya adalah ditulis dengan bahasa konseptual,
Dimunculkan temuan utama sebagai novelty paling kuat di dalam artikel itu, ya. Lalu kemudian dinarasikan juga dengan kalimat yang solutif, ya, kalimat yang solutif. Jadi kalimat yang solusi. Jadi kalau orang membaca simpulannya itu menemukan solusi, gitu ya, dari apa yang sudah diantarkan di judul dan rumusan masalah, gitu loh. Memang betul Bu, kita menerima artikel dari guru, ya, tapi bukan guru besar ini ya, tapi juga bukan guru ngaji ya, guru SD, guru SMA biasanya, mohon maaf ya. Artikel Bapak Ibu guru itu biasanya artikel PTK secara umum. Artikelnya itu mentah, ya. Jadi yang bersangkutan itu membuat artikel meringkas dari laporan PTK-nya. Jadi laporan PTK yang berlembar-lembar dibuang, pokoknya sampai kira-kira 15 halaman gitu ya. Dan kalau dibaca ceritanya juga jungkir balik gitu ya ceritanya. Pertama apa, terus berikutnya kemana lagi, karena model buang-buang tadi. Makanya kita tidak perlu menyalahkan artikel guru. Justru kalau kita ingin ibadahnya lebih berkah, guru-guru itu dikumpulkan, diajak klinik manuskrip. Ayo Bapak Ibu guru sekarang kita workshop klinik manuskrip, nanti dapat sertifikat workshop. Lalu buat tambah-tambah PAK atau buat tambah-tambah yang lainnya. Ayo judulnya begini, terus digiring terus. Nanti dia akan sadar, waduh artikel saya ternyata, kadang-kadang mohon maaf ya, penulis artikel siapapun itu, kadang-kadang nggak suka juga membaca artikelnya sendiri loh. Ya. Sudah nulis artikel, orangnya sendiri membaca nggak suka gitu ya. Apalagi orang lain gitu kan. Nah, Bapak Ibu guru itu sebagian besarnya begitu. Beliau sendiri kadang baca aja malas artikelnya sendiri. Gitu kan. Nah, apalagi kita, nah makanya tuntun, kita ajak klinik manuskrip. Saya beberapa kali ketemu dengan guru-guru, ternyata ada beberapa guru yang kemudian produktif, nulis nggak kalah sama dosen gitu kan. Tapi ya itu jadi dengan cara-cara yang seperti tadi ya, klinik dan sebagainya. Kalau ya silakan. Ya maksudnya ada nambah lagi pertanyaan gitu. Oh boleh, kalau perempuan boleh, kalau laki-laki. Iya Pak, gini Pak, kan permasalahannya lagi Pak, kalau jumlah artikel ini di setiap edisi gitu kan Pak, kan awalnya sebelum saya pegang itu 7 artikel, kemudian diarahkan supaya nambah jadi 10 artikel. Tapi karena kesulitan saya dengan permasalahan gitu tadi Pak, artikel guru-guru gitu kan Pak, kan mengubah artikel mereka, sementara mereka nggak mau lagi kalau kita minta tolong diubah dengan template sepertinya mereka menolak gitu kan Pak, kan akhirnya ya kamilah yang bekerja gitu kan Pak kan. Nah kalau pada edisi kedepannya kami mengurangi jumlah artikel itu, konsekuensinya apa ya Pak gitu kan Pak kan. Yang kedua Pak, akibat yang sudah yang lalu-lalu itu ternyata kami baru ketahuan ini Pak sama saya, ada artikel yang sudah dipublish di jurnal lain, dipublishkan lagi di jurnal kami, hanya ditambahkan judul belakangnya gitu. Waktu saya di jurnal lain, ya intinya sama lah gitu Pak, hanya mengganti-ganti ini paragraf ini diganti dengan kalimat ini, nah seperti itu gitu. Jadi mengakalinya itu yang menjadi pertanyaan saya itu supaya saya tidak melakukan retraksi terhadap artikel itu lagi. Salah satu cara saya itu maksudnya ada alternatif apa bagi kami pengelola supaya terhindarlah dengan double artikel dari penulis ini tadi Pak. Baik, sudah tambahnya Bu Rita? Sementara Pak sudah. Ya baik. Ya ini pertanyaannya belum selesai dijawab semua, sudah ditambah ini, tapi nggak apa-apa ya. Ya. Kalau makan mie Aceh itu biasanya minta tambah dulu sebelum habis. Nah, kalau nasi goreng Aceh minta tambah sebelum habis jarang ya. Kalau mie mungkin atau kopi lah ya, seduh lagi. Baik. Yang pertama, tadi saya jawab yang kedua dulu, yang bahasa Inggris. Apakah
artikel itu harus ditulis dalam bahasa Inggris kalau jurnal kita mau bereputasi internasional. Menurut saya yang kita lakukan dulu setelah terakreditasi misalnya di Sinta 2, baru setelah mendapatkan Sinta 2, baru nanti kemudian bermetamorfosa. Salah satunya semua teks di jurnal baik dari website sampai dalam-dalamnya semua bahasa Inggris. Artikelnya semua bahasa Inggris. Nanti setelah Sinta 2, karena apa? Energinya sudah tambah di situ kan. Karena kalau Sinta 2 kan satu kita bisa mendapatkan sedikit uang dari penulis ya. Satu artikel 1 juta atau 1,5 juta saya kira wajar itu ya. Terus kemudian kalau sudah Sinta 2, jurnal kita sudah berada di papan atas nasional. Itu orang yang akan mensubmit artikel semakin banyak. Nah, gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau masih di bawah sebaiknya bahasa Indonesia dulu lah. Kalau bahasa Aceh boleh, bahasa Aceh juga nggak apa-apa sebenarnya kan. Nah, tapi kan ya bahasa Indonesia dulu itu. Nah, itu saran saya itu. Terus kemudian artikelnya terbit dulu 7 artikel. Disarankan 10 artikel. Tapi karena situasi pusing juga kan mengatur dan layout, edit dan sebagainya artikel-artikel yang terutama dari guru misalnya nggak mampus misalnya. Sebenarnya terbit 7, terbit jadi 10, kembali ke 7 lagi, atau kembali ke 5, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan jurnal-jurnal internasional Q1 itu kadang dia sebulan terbit 5, kadang bulan depan 3, kadang 10, nggak apa-apa. Justru mindset kita itu yang penting standar minimalnya terpenuhi. Standar minimal terpenuhi itu apa kalau di akreditasi nasional? Perterbitan 5 artikel. Gitu loh. 5 aja udah cukup ya, nggak usah 7, nggak usah 10. Kalau ada 10 yang 5 untuk kedepannya lagi ya, minimal 5 lah, minimal 5, jaga 5 itu ya, jangan kurang dari 5 karena nggak diakui terbitannya nanti kan kalau diakreditasi. 5 gitu aja, 5 ya, apalagi kita orang Islam angka 5 kan angka baik kan. Nah, jadi saya kira itu penting ya, jadi nanti silakan lah, kembali ke 5 aja nggak apa-apa Bu, 5. Kualitasnya, kemudian yang fokus, karena jangan terlalu banyak artikel malah nanti energi kita terserap banyak, tidak fokus pada kualitas. Apakah itu harus kita tuliskan di history jurnal gitu Pak, perubahan jumlah artikel itu? Nggak perlu, nggak perlu. Oke, Pak. Yang penting minimal 5. Dari 10 jadi 5 nggak apa-apa, dari 7 jadi 5 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh iya. Iya Pak ya. Yang retraksi tadi Pak? Oh retraksi belum. Yang retraksi supaya kami kan nggak kejadian 2 kali lagi gitu Pak. Karena itu pada edisi sebelum saya pegang gitu Pak kan, masih edisi cetak gitu maksudnya. Ya berita baik yang retract tadi ya. Jadi kalau artikel itu sudah terbit di jurnal lain, terus terbit di jurnal kita, kesannya jurnal kita yang salah. Atau sebaliknya terbit di jurnal lain tapi duluan jurnal kita. Nah, maka jurnal yang menulis artikel setelah kita itu kesannya yang salah. Tetapi sebenarnya tidak sesederhana ini ya. Makanya dalam konteks pengelola jurnal, mohon Bapak Ibu level apapun jurnalnya, baik terakreditasi maupun belum atau sintanya masih di bawah ya, jurnal Bapak Ibu dalam kondisi seperti apapun, Bapak Ibu harus dilindungi ya, berliterasi hukum, antara lain setiap artikelnya dinyatakan accepted harus menandatangani selembar kertas yang di situ tertuang jelas artikel belum pernah dipublish jurnal lain gitu kan, dan seterusnya. Silakan tanda tangan aja, nanti dikumpulkan di pengelola jurnal. Kalau ada yang harus seperti tadi itu selesai dengan pernyataan itu, artinya autornya kan berarti yang dalam tanda petik mungkin iseng atau nakal gitu kan. Nah berikutnya, kalau sudah terjadi dan kita terbitnya setelah mereka menerbitkan di jurnal lain, ya di jurnal kita harus kita tarik. Harus kita tarik, dan kita nggak perlu diskusi dengan jurnal yang menerbitkan sana. Nggak perlu ya.
Itu kalau bahasa tetangga, masa kita mau ribut sama tetangga gitu kan, ya kan. Nah, itu nggak perlu. Jadi sudah langsung aja ditarik. Nah, kan kurang satu berarti artikelnya, ya kan? Kurang satu. Nah, itu resiko kadang-kadang kalau menerbitkan 5 artikel. Ada satu masalah, akhirnya kurang satu. Tapi kalau menerbitkannya 6, 7, ada satu masalah, masih ada satu. Syarat minimalnya masih terpenuhi 5 gitu kan. Karena yang dihitung 5 itu adalah yang normal. Tapi saya kira salah ya, walaupun 5, tetapi kalau dengan mekanisme dan sistem yang ketat seperti tadi itu, ya, saya kira nggak ada masalah. Karena kalau sudah ada lembaran itu ditandatangani, ya nanti persoalan etik ada pada autornya, bukan pada pengelolaan. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih. Masih ada Bu Rita? Oh, masih ada lagi. Kalau, bukan, masih yang tadi retraksi tadi. Jadi kalau itu adalah edisi yang lalu gitu kan, berarti saya nggak perlu juga kan Pak kan menambah dengan artikel yang lain, menggantikannya dengan artikel yang lain karena edisi lalu gitu Pak. Nggak perlu kan Pak kan? Karena sudah terpenuhi minimal 5 artikel tadi gitu. Oh iya, aman. Tidak ada masalah. Aman. Baik, mungkin ada 1 atau 2 orang penanya lagi sebelum kita tutup. Sembari menunggu, saya Pak ada pertanyaan ini Pak kepada Bapak. Saya pernah melihat di salah satu jurnal itu jurnalnya itu sekarang yang diterbitkan tahun 2020, tetapi volumenya itu sudah 2021 misalnya gitu. Itu diperkenankan atau enggak gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih. Terbitnya tahun 2020, tapi ditulis di situ volume dan nomornya untuk 2021. 2021. Ya. Saya kira sebenarnya kurang baik ya, kurang baik secara proses sirkulasi artikel itu sebenarnya kurang baik, ya kan? Karena kadang-kadang sebaliknya juga ya. Ada artikel yang akhirnya diterbitkan tahun 2020, padahal nanti itu artikel untuk 2021, ada referensi 2021, itu juga lucu juga kan? Artikel 2020, tapi referensinya ada 2021, misalnya gitu kan. Ini penulisnya itu peramal, misalnya gitu kan, bisa memprediksi 1 tahun ke depan gitu kan. Kalau menurut saya itu sebenarnya kurang baik, tetapi boleh. Ya. Boleh ya, sepanjang ada informasi nomor volumenya, tahunnya ya. Itu biasanya pola-pola jurnal yang dia polanya menang ayem gitu ya. Ayem itu tahun ini, tapi untuk tahun depan itu sudah ada artikelnya, sudah siap tinggal lepas saja gitu kan. Jadi dia tahun depan sudah nyaman gitu, sudah punya artikel. Yang terpenting nomor volumenya dituliskan dan tahunnya, itu yang penting ya. Nah, jadi di situ kan ada catatan kan di setiap artikel, kapan disubmit, kapan direvisi, kapan di accepted, dan kapan dipublish, gitu kan. Nah, sepanjang di situ tanggal bulannya sehat, tahunnya is okay, nggak ada masalah. Bahkan ada beberapa jurnal yang dia punya koleksi sampai hampir 2 tahun ke depan. Gitu. Ada yang seperti itu, beberapa jurnal-jurnal Elsevier itu ada seperti itu. Nah, tetapi nanti kemudian rugi sebenarnya ya kalau lebih dari 1 tahun, karena update-nya itu berarti dia artikelnya betul-betul artikel yang di tahun depan pun masih sangat diprediksi menjadi artikel yang laris di Citasi gitu. Jadi artikelnya artikel spesial. Tapi kalau kita janganlah ya, kalau di tempat kita ini, aduh ya kalau bisa jangan menerbitkan artikel untuk tahun-tahun, karena memang kita tahun depan sudah nggak pandemi, judulnya pandemi semua nanti gitu ya, dalam pandemi, dalam corona, padahal tahun depan sudah nggak corona, sudah Innova misalnya gitu kan. Nah, kan repot juga nanti kan. Nah, jadi kita menerbitkan artikel yang expired gitu kesannya ya, kecuali memang itu tadi yang jurnal-jurnal tertentu tadi memang dia punya pertimbangan-pertimbangan bahwa artikel ini sekalipun diterbitkan tahun depan itu masih sangat update gitu kan.
karena memang dimulai penulis-penulis yang handal dan hebat gitu. Itu Pak Dedi. Jadi sebaiknya ketika walaupun kita sudah membuat status accepted, alangkah lebih baiknya ditahan dulu ya Pak publish-nya gitu ya. Ya, sebaiknya ditahan dulu. Nanti pada waktunya masuk periodisasi terbitan baru dilepas. Itu aja ya. Nah, kalau accepted kan tidak harus muncul di website kan. Nah, jadi keterangan accepted didapat oleh seorang autor tidak harus artikelnya itu sudah muncul kan, nggak ada prasyarat itu, ya kan. Nah, tapi kalau mau aman ya list aja judulnya dulu kan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ya Pak, kalau seandainya ini Pak sudah kita accepted, lalu tiba-tiba begini, contohnya kayak tahun 2020 inilah Pak, sudah kita ajukan, misalnya ada beberapa artikel yang tahun 2019 itu sudah kita accepted, lalu di tahun 2020 kan trennya sudah berubah tuh, pandemi gitu. Apakah kita bisa ditunda dulu Pak yang sudah kita accepted atau gimana Pak? Ya, secara etika ya, artikel yang sudah dinyatakan accepted oleh pengelola jurnal, maka artikel itu pada waktunya harus diterbitkan. Persoalan kemudian ada perubahan tren, perubahan situasi, itu tidak mempengaruhi. Artinya secara etika memang kalau sudah accepted ya publish gitu kan. Persoalan kemudian apa yang ditemukan itu sebenarnya sudah kemunduran, nggak masalah. Itu resiko dari meng-accepted jauh sebelum publish. Itu salah satu resiko gitu kan. Makanya kalau mau meng-accepted artikel yang jauh sebelum publish atau mau publish tahun depan sudah di-accepted sekarang, betul-betul harus jeli ya bahwa title-nya dan sebagainya itu memang tahun depan itu masih oke gitu kan. Ini salah satu pertimbangan sebenarnya. Itu yang menyebabkan jurnal saya sebenarnya didesak orang untuk menerbitkan pola seperti itu ya, sehingga orang sudah ayem katanya ya. Nah, ini kan pada nggak tenang gitu kan, mau selesai S3, mau ajukan guru besar dan sebagainya, itu nggak pada tenang karena polanya proses accepted terbit, proses accepted terbit gitu. Kita tidak punya model accepted, proses lagi accepted, proses accepted, nanti accepted yang pertama terbit, kedua terbit gitu enggak. Nah, kalau penulis sih kepenginnya begitu penulis itu. Ya, tapi bagi kita sebagai pengelola jurnal harus hati-hati betul ya. Tapi kalau melihat tren budaya nulis di Indonesia, saya kok masih cenderung untuk proses terbit ya. Proses terbit. Ya, saya kira itu Pak Dedi ya. Baik. Mungkin ini satu lagi ya Pak, saya bacakan pertanyaan dari Bu Sarvina sebelum kita tutup. Ini masalah, Bu Sarvina mempertanyakan masalah penambahan artikel Pak. Di awal 6 artikel, lalu ingin menambah di edisi berikutnya langsung 10. Atau boleh perlahan dari 6, 8, lalu 10. Nah, nanti bagi penilaiannya, apakah dianggap tidak konsisten atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, baik. Memang dalam situasi normal, idealnya jumlah itu tidak bertambah. Ya, misalnya kalau 7, 10, pertahankan 10, itu kan menunjukkan bahwa berarti ini orang sudah punya satu pertimbangan ketika terbit awal 10 terus bertahan di 10 terus. Ini kan salah satu apresiasi juga dari kita, berarti yang bersangkutan mampu mencari artikel yang memproses sampai sama dengan yang lalu gitu kan. Lalu yang kedua, naik turun jumlah artikel dari 10, 7 atau kemudian 5, terus 8, terus 10. Ya nggak masalah gitu kan. Tidak dilarang. Tidak ada larangan gitu kan. Nah, apakah akan mempengaruhi penilaian dalam akreditasi? Kalau yang dinilai substansi artikel nggak ada urusan. Justru malah makin banyak artikel, bebannya makin berat sebenarnya ya. Karena kan sekarang penilaian artikel untuk akreditasi jurnal kan tidak
per artikel dinilai terus rata-rata. Tidak. Satu terbitan ada berapa artikel? 8 artikel. Ya seorang asesor akan melihat ke 8 artikel dulu semua, baru akan menentukan nilai sekaligus jadi satu. Nah ini pola yang sekarang kan. Kalau pola yang dulu kan per artikel. Artikel ini skor berapa, artikel ini skor berapa. Jadi kalau 10 artikel di rata-rata ketemunya sekian. Ya kan? Nah, jadi tidak ada larangan. Nah, tetapi kalau ingin mempertahankan di jumlah awal, itu lebih bagus. Menurut saya begini ya, sekalipun tidak ada larangan dan dalam keadaan normal, akan lebih indah sebenarnya begini. Dari Sinta 4 dulu 7 artikel. Karena sudah Sinta 3, dengan rasionalitas yang submit makin banyak, naik SIN-nya, maka naik jadi 10. Itu jauh lebih manis. Ya. Begitu nanti Sinta 2, naik jadi 15. 15 penerbitan. Itu kan punya sejarah. Makanya para pengelola jurnal itu harus menorehkan sejarah-sejarah hidup gitu ya. Nah, jadi kenaikan artikel itu tidak dilakukan secara emosional, tetapi ada acuannya, ada greget sejarahnya gitu ya. Seperti artikel saya dulu kan, pertama 12, 15, ya, setahun 2 kali. Terus sekarang setahun sudah 4 kali penerbitan 15. Kalau ke Scopus harus minta izin. Kalau nanti sudah terindeks Scopus, penambahan terbitan berapa harus minta izin. Tapi kalau di Sinta, ya akreditasi kita tidak perlu izin. Penambahan dan pengurangan artikel tidak perlu izin. Tidak perlu izin penambahan dan pengurangan itu yang menyebabkan memang tidak ada masalah. Naikkan mau mengurangkan, yang penting standar minimalnya terpenuhi. Saya kira itulah, kita harus melepaskan diri dari persoalan-persoalan administrasi yang mengungkung kita ya. Kadang-kadang kita ini terlalu ketakutan dengan urusan administrasi. Padahal secara normatif tidak sedikit juga aturan administrasi yang justru akan mengurangi daya substansi yang bagus. Nah, jadi normatif websitenya, tapi substansinya berkualitas. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi ya mohon dimudahkan, ya dimudahkan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya kira tidak ada lagi pertanyaan ya. Ada yang masuk lagi ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Habis ini kita tutup karena sudah mau asar di sini juga. Pertanyaan dari Ibu Nurjana. Masalah sirkulasi Pak, ini Pak mungkin. Pertama, jurnalnya terbitnya per 6 bulan, jadi terbit di September. Untuk mengubah hitungannya gimana ya Pak? Kalau EISSN pertama bulan September. Ini alangkah baiknya Ibu Nurjana langsung saja ini. Karena saya bacanya mungkin saya kurang memahami. Baik, Pak Nedi. Silakan langsung. Iya Pak, mau tanya. Jadi dari short course kemarin kan seharusnya penerbitan jurnal itu per edisi 6 bulan sekali. Jadi jurnal kami ini ihtiyat awal pendaftaran dari EISN itu bulan September. Cuman waktu awal kami menerbitkan itu September kan di tahun 2017. Jadi karena 1 tahun itu 2 kali 2 nomor, jadi kami menerbitkan September dan November. Jadi kan baru tahu itu yang kemarin. Jadi untuk mengubahnya agar dia itu sesuai ya 6 bulan sekali itu gimana ya Pak? Gitu. Nah, oke. Ya, bisa ditangkap ini. Jadi ISSN-nya September 2017 sudah menerbitkan, ya, tapi terus menerbitkan lagi November selang 1 bulan. Padahal Ibu baru saja mendapatkan penjelasan jaraknya 6 bulan, kan gitu? Iya. Nah, apakah yang November itu bisa dituliskan jarak 6 bulan berikutnya? Yeah. Kalau
Iya, maka tahunnya berbeda, ya kan? Iya, iya. Nah, kalau boleh, apakah seperti itu dibolehkan atau tidak? Iya. Ya, jadi begini ya. 6 bulan jarak penerbitan itu kan minimal ya, minimal. Nah, kita tiap 3 bulanan terbit, 4 bulanan, atau beberapa jurnal Elsevier itu per bulan terbitnya, ya. Nah, idealnya memang ya 6 bulan itu jarak yang pas, gitu kan. Sehingga setahun itu ada 2 kali penerbitan. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Nurjana tadi, ya sudah Bu, nggak usah galau. Yang September biarlah September, yang November biarlah November. Jadi, sebab kalau mengubah nanti yang September diundurkan biar berjarak November, maka dia mungkin bulan Maret, Mei, nah itu keliru karena ISSN-nya aja baru turun September misalnya. Yang November dibuang ke tahun depan, ya keliru juga. Lagi sudah sempat terbit online-nya 1 jam aja sudah terbit, itu sebenarnya sudah tidak dibolehkan untuk kemudian mengutak-atik gitu kan. Nah, solusinya bagaimana? Biarkan aja yang September ya September, November November. Nah, terbitan tahun berikutnya dibuat jarak 6 bulan tadi silakan. Misalnya apa? Misalnya Juli, Desember gitu kan. Juli terbit lagi, Desember lagi. Nah, setelah Juli, Desember terbit, ya kan syarat akreditasi tahun, ya. Syaratnya kan 2 tahun. Nah, kan di syarat akreditasi tidak ada jarak 6 bulan. Gitu kan? Ajukan aja akreditasi, ya. Semoga saja ketika desevaluasi nanti September November memang diakui sebagai 1 tahun pertama yang 2 kali terbitan. Nah, sehingga nanti tahun keduanya sudah sah, gitu kan. Sebab apa? Sebab kalau enggak ya harus menerbitkan lagi, ya kan? Tahun berikutnya. Nah, jadi menurut saya nggak apa-apa, biarkan aja. Ya, sementara biarkan aja. Apalagi ini berangkat dari, mohon maaf mungkin memang ketidaktahuan ya. Pokoknya September November terbitkan gitu kan. Nggak masalah. Yang jangan terjadi adalah November diakui Desember gitu misalnya. Itu jangan, karena nanti asesor manajemen tahu itu ya, tahu kalau ada perubahan-perubahan di bulan penerbitan diubah gitu. Itu maksudnya. Tahu ya. Nah, jadi solusinya Bu, biarkan saja karena sudah terbit ya. Santai saja. Fokus menerbitkan tahapan berikutnya. Nah, pada waktunya ajukan akreditasi setelah 2 tahun. Coba aja nggak masalah ya. Ya menurut saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya bisa simpulkan, sistem penjurnalan ini yang lalu biarlah berlalu ya Pak ya. Let bygone be bygone. Ya, jadi kira begitulah, seperti lagu apa Pampers itu ya kan. Ya. Harus move on Pak ya. Jadi yang salah ya sudah gitu Pak ya. Yes, betul. Santai saja. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parmin atas ilmu yang sudah diberikan ke kami. Ini sudah bahan bakar baru untuk kami melecut agar jurnal-jurnal di Yayan Langsa, khususnya Enlighten yang tadi sudah dibedah secara khusus, menjadi lebih baik secara manajemennya maupun substansi artikelnya. Begitu juga Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita tutup acara ini, kami minta kepada Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya. Kita sesi foto bersama. Kepada Pak, kami minta untuk menjadi guide dalam sesi pemotretan ini. Pada Bapak, silakan Pak. Baik Bang. Siap. Kita besarkan terlebih dahulu. Ibu Rita, Pak Yogi, Pak Raspadli, Bu Nina,
Bisa, ya sudah dinyalakan. Pak Fadli, Pak Yogi. Yang pertama, slide pertama ya. Ini ada Bu Rita sama Bu Pak Penny yang belum. Oke, tinggal dua orang lagi yang belum hidupkan kamera. Atau kita fotokan saja dulu slide pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Langsung slide kedua. Ini juga masih banyak yang belum hidupkan kamera, tapi nggak apa. Yang penting sudah ada namanya di situ. Kita 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Saya kembalikan kembali kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Marimbun sudah memandu sesi pemotretan. Kami ucapkan terima kasih kembali Pak Parmin atas kesempatannya. Terima kasih, salam. Semoga nanti ada kesempatan kita untuk kopi darat Pak, merasakan kopi Aceh. Sama. Ucapkan juga terima kasih kepada